Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tufailah Hamidah Jatmik, NPM 15020202038, jurusan Pustakaan dan Sains Informasi. Kali ini saya akan sharing tentang buku yang ini sudah saya baca, yaitu berjudul Yuk Belajar Saham untuk Pemula. Sebelumnya ini merupakan tugas dari mata kuliah Pengembangan Budaya Baca Universitas Yarsi dengan tema Book Sharing Session. Alurnya pertama saya akan menceritakan dan sharing tentang buku yang telah saya baca. Selanjutnya yang lainnya akan memberikan pendapat tentang buku yang saya baca. Buku yang akan saya sharing kali ini adalah Yuk Belajar Saham untuk Pemula. Buku ini dikarang oleh tim investor saham pemula. Buku ini berisi tentang apa kita harus berinvestasi saham, lalu di sini juga dijelaskan bahwa saham itu bukan hanya tentang keuntungan, namun juga saham dapat merugikan juga, tergantung kita masing-masing. Keuntungan saham bisa didapatkan dari dividen atau capital gain. Bagi siapapun yang masih ragu untuk berinvestasi saham, buku ini meyakinkan kita untuk berinvestasi saham. Dalam Islam pun disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam Islam juga perihal dunia dan akhirat itu sama rata, sehingga kita tetap harus menabung di dunia. Lalu apa keuntungan investasi saham? Investasi saham itu bukan hanya menabung. Kalau misalnya menabung kan kayaknya kita semua bisa. Nah, kalau saham ini kita menabung, kita juga bisa mendapatkan untung. Dan kita juga bisa sekalian belajar tentang apa itu saham. Kak, mau tanya Kak, kira-kira kalau kita investasi saham, persiapannya apa saja yang harus kita lakukan dan caranya bagaimana, termasuk modal yang dibutuhkan berapa? Gitu. Yang harus kita siapkan dalam berinvestasi saham adalah tentu saja ilmu dalam berinvestasi. Jadi kita harus memperbanyak ilmu dan banyak membaca tentang saham, dan juga untuk modal yang harus kita persiapkan untuk saham itu tidak banyak. Kita ambil aja contoh yang saya baca di buku ini, Bank Mandiri. Bank Mandiri itu satu slot sahamnya hanya Rp3.900. Sehingga kalau misalnya kita mau beli 100 slot saham, kita hanya membutuhkan uang Rp390, yang dimana uang tersebut sangat terjangkau. Dengan uang tersebut kita sudah bisa berinvestasi saham. Ya, cukup tertarik ya? Putih, ada yang mau ditanya? Kenapa kita harus segera memulai saham ya, Kak? Kita harus segera memulai saham. Misalnya pada hari ini kita memiliki penghasilan tetap dalam per bulan 8 juta. Ini semisalnya ya. Itu pada hari ini kita tidak tahu bagaimana tahun ke depan atau bertahun-tahun ke depan apakah kita masih memiliki 8 juta dalam sebulan. Apalagi yang kita lihat dari kondisi sekarang itu kan ada corona ya. Kita nggak bisa memastikan bahwa dalam hari ini kita memiliki pemasukan 8 juta, bertahun-tahun ke depan apakah kita masih memiliki uang. Harus menabung dari sekarang, dan bukan cuma menabung. Kalau menabung kan uangnya misalnya kita nabung 8 juta ya 8 juta doang. Kalau misalnya kita investasi saham, yang dari 8 juta itu bisa berkali-kali lipat nantinya. Berarti lengkap ya bukunya untuk pemula? Ya, bukunya lengkap dan juga bikin kita yakin kalau ya kita sudah harus investasi dari sekarang. Pengen juga nih kapan-kapan. Wah, berarti perlu baca buku itu tuh Kak, terutama Mbak Putih nih yang masih muda, siapa tahu tertarik juga karena dari pemula harus memulai. Gimana Put, tertarik nggak Put? Iya. Kalau Mama tertarik baca bukunya dulu kayaknya. Nanti baru yang saran Kakak itu cari tahu di internet kira-kira perusahaan mana yang menarik untuk kita invest ke sana. Ya berarti nanti
kita coba juga nih, papa, mama, Iya. Putih baca buku, ya kita bisa ikut juga nih langkah kakak, langkah Iya. milenial, langkah cerdas berinvestasi. Cukup menarik Kak bukunya Kak. Makasih banyak Iya. Kak. Ya betul. Ya hal baru terus terang buat mama Ya. mengenai saham ini. Karena selama ini tiap ada keinginan berinvestasi itu sifatnya konvensional. Entah itu dengan cara menabung atau ikut join bisnis orang, itu pun masih ragu-ragu gitu. Nah, dengan adanya saham ini kan dengan adanya buku itu jadi pingin tahu lebih banyak lagi nih. Berarti bisa ada jenis investasi yang bisa kita coba. Iya. Ya nggak, Put? Jadi kesimpulan dari book sharing session kali ini, baru membahas satu buku aja kita tuh udah mendapatkan banyak ilmu dan merasa wah saya udah dapat banyak banget ilmu. Padahal ini saya hanya menceritakan isi buku kembali, apalagi jika kita membaca buku masing-masing. Dari satu buku saja sudah mendapatkan banyak ilmu, apalagi kalau kita tuh membaca buku setiap hari. Dan misalnya satu bulan minimal 2 buku atau minimal 1 buku, itu kita pasti bakal mendapatkan banyak manfaat. Jadi membaca buku itu sangat penting. Bahkan menurut saya sendiri membaca buku itu wajib, karena dengan membaca buku kita bisa mendapatkan banyak ilmu, bahkan hanya dengan 1 buku itu dapat mengubah kehidupan kita. Ya, berarti mulai kita ini nih, kita agendakan. Paling enggak buat target dalam 1 bulan ada berapa buku yang mau dibaca, dan memang dibaca untuk diambil ilmunya, diambil manfaatnya dari isi buku itu, memang harus diagendakan. Terutama kalau dalam pekerjaan ya Kak. Kita dalam pekerjaan, kita mengalami kendala. Nah biasanya kan langkah yang pertama kita lakukan kan bertanya ke tim kita atau ke orang-orang di sekitar kita. Nah, atau ya kita harus mencari informasi, dan salah satu informasi yang efektif itu ya kita harus membaca buku. Walaupun sekarang kan buku yang kita baca lebih banyak dalam bentuk PDF ya Kak ya. Iya. Secara elektronik, e-book gitu. Dan membaca buku itu sangat bermanfaat Kak. Di samping bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kita juga banyak mendapatkan ilmu, dan ilmu itu juga bisa kita bagikan ke yang lain, seperti sharing session yang Kakak lakukan saat ini. Mungkin demikian Kak tentang membaca buku Kak. Jadi abis ini hal yang kita dapatkan dari sharing session kali ini yang pastinya tentang apa itu pentingnya saham dan belajar saham untuk pemula, dan juga tentang manfaat membaca buku. Sekian book sharing session dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.